Talabah wal'an naltaqi fi bidarsil lughatil arabiyyah al-qaidah sanabhas al-qaidah anil asma'il khamsah wal af'alil khamsah qabla istimrar ila al-madah ahsan lana an nabda darsan al-an bi qiraatil basmalah ma'an bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, nastamir. Lahiz al-amsilah, perhatikan contoh berikut. Al-misal awal, contoh yang pertama, qala Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim. Artinya, seorang muslim merupakan saudara muslim yang lainnya. Nah, yang jadi contoh di sini ini, isim 5 ini, dari akhun. Di sini kenapa ada wawu? Karena ropa. Kenapa ropa? Karena ini menduduki posisi sebagai khobar dari mubtada al-muslim. Nah, sebenarnya mubtada khobar ini sudah dipelajari di kelas 10 ya. Jadi mubtada dengan khobar itu pasti selalu sama-sama ropa. Dan tanda ropanya untuk isim 5 itu ditandai dengan wawu. Oke, nastamir. Kita lanjut. Ishtaharo Abu Bakrin Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi terkenal fi ilmi tib, dalam ilmu kedokteran. Nah, yang jadi contoh isim 5-nya di sini ini kata Abu. Nah, di sini sama ditandai wawu. Pasti ropa, karena ropanya isim 5 itu ditandai dengan adanya wawu. Kenapa di sini ropa? Karena lihat sebelumnya ada fi'il ishtaharo. Jadi di sini harus nulisnya seperti ini. Abu Bakrin, nggak boleh Abu atau Aba ataupun Abi. Tapi harus Abu Bakrin. Nah, Abu harus ini ada wawunya. Oke. Nastamir, kita lanjut. Contoh ketiga, Ro'aitu Aba Bakrin As-Siddiq. Saya melihat Abu Bakar As-Siddiq wahwa dzu imanin, dan dia mempunyai keimanan. Nah, ini di sini tidak abu ya, aba. Contohnya nih yang ini, aba. Kenapa? Karena beda di sini. Sekalipun di sini ada fiil, tapi kan ada fa'ilnya domir tu. Jadi di sini sebagai maf'ul bih. Aba di sini maf'ul bih atau objek dalam bahasa Indonesia. Setiap maf'ul bih atau objek dalam bahasa Arab itu pasti nasab. Tanda nasabnya untuk isim 5 ini ditandai dengan alif nih. Makanya di sini aba, bukan abu ya, aba karena objek atau maf'ul bih nasabnya dengan alif. Nah, di sini ada lagi contoh dzu. Nah, di sini khobar sama dengan yang tadi, yang aku ya. Aku di sini dzu karena khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya huwa. Dia khobarnya, makanya di sini dzu karena rofa. Rofanya sama ditandai dengan wawu. Oke, nastamir ila amsilah ilal misal al-akhir, ke contoh yang terakhir. Arabtu Aba Royhan. Saya tahu Abu Royhan dza kutubin, adalah yang mempunyai buku-buku fi ilmil fizia, dalam ilmu fisika. Jadi yang mempunyai banyak buku atau kitab-kitab tentang ilmu fisika. Nah, di sini yang jadi contoh apa ini? Aba, sama di sini juga. Dia aba ini jadi maf'ulun bih dari kata araftu. Maf'ul bih pasti nasabnya isim 5 dengan alif. Kemudian yang za kutubin, za tadi kan dzu, kenapa di sini za? Karena ini posisinya sekarang za ini sebagai naat dari Aba Royhan. Kan naat ini pasti mengikuti man'utnya. Kalau di sini naat man'utnya itu nasab, maka naatnya harus nasab za. Kalau naatnya ropa, maka nanti ropa juga dzu ya. Dzi berubah tergantung dari naat, dari man'utnya yang diikutinya. Nah, ropa nasab atau jar atau majrur. Ini naat man'ut juga sudah sebenarnya dipelajari dulu ya di kelas 11. Oke. Nastamir.
Kita lanjut. Nah, ini perhatikan ada yang di dalam kotak. Inilah yang disebut isim 5 nih. Ada abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Hitung saja ini 5. Nah, ini dalam posisi tidak rofa, nasab ataupun majrur. Nah, kita perhatikan di sini sekarang. Isim 5 marfu'un bil wawi, rofanya itu dengan wawu. Contohnya ini ja'a abuka, telah datang siapa? Bapakmu, abuka. Nih wawu tanda rofanya, karena ini fa'il dari ja'a, maka dia rofa. Rofanya itu marfu'nya itu ditandai dengan wawu. Setiap isim 5 pasti rofanya ditandai dengan wawu. Mansubun bil alif. Nah, ini nasabnya itu isim 5 dengan alif. Contohnya, ro'aitu abaka, saya melihat bapak kamu. Nah, di sini sama. Ini aba, ini jadi maf'ulun bih dari ro'aitu. Maf'ul bih itu kan nasab. Nah, kalau nasab ditandai dengan alif, bukan abu lagi. Di sini harus aba karena nasab. Terus yang ini majrurun bil ya. Nah, majrurnya untuk isim 5 itu ditandai dengan ya. Maka di sini bukan wawu ataupun alif tapi ya. Lihat. Contoh, iltaqaitu bi abika. Saya bertemu dengan bapak kamu. Nah, abi kan. Kenapa di sini majrur? Ada harful jar ini, ba, bi abika. Nah, ini abuka, abaka, abika. Maknanya atau artinya sama, tidak merubah arti. Yang berubah itu hanya kedudukan dalam kalimat saja dan tanda-tanda i'rabnya saja. Rofa digunakan tandanya wawu, kalau dia nasab pakai alif, kalau majrur dipakai ya. Sama ini juga jaa akhuka itu kan, telah datang saudara kamu, saudara laki-laki kamu. Ra'aitu akhauka, saya melihat saudara laki-laki kamu. Iltaqaitu bi akhika, saya bertemu dengan saudara laki-laki kamu. Nah, itu ya. Ini yang ketiga sama, ini fa'il juga kan. Ja'a hamuka, saya bertemu dengan paman kamu. Ja'a hamuka, telah datang paman kamu. Ra'aitu hamaka, saya melihat paman kamu. Iltaqaitu bihamika, saya bertemu dengan paman kamu. Nah, ini artinya, maknanya tidak berubah. Paman kamu semua, hanya tanda i'rabnya saja yang berubah karena berubahnya kedudukan. Nah, ini beda. Nomor 4. Lihat. Fuka nazifun. Mulutmu itu bersih. Nah, di sini kok pakai waw juga padahal ini di awal. Nah, di awal juga kan ini isim dengan isim ya. Jadi bentuknya jumlah ismiyah. Berarti kalau ismiyah itu mubtada. Mubtada itu tadi udah diceritakan bahwa mubtada itu pasti rofa. Nah, tanda rofanya untuk isim 5 wawu. Nah, terus ke samping nih yang ini. Inna faka nazifun. Sesungguhnya mulut kamu itu bersih. Nah, di sini faka. Ya, kok di tengah ini tapi pakai alif? Kan ada inna ini. Inna ini menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Nah, makanya di sini inna faka, tidak inna fuka, inna faka. Nah, terus samping lagi sya'ura akhi alaman fihi. Saudara saya merasakan sakit di mulutnya, fihi. Nah, ini juga majrur ya karena ada harful jar fi ya. Yang terakhir, Abu Kazumalin, bapak kamu itu yang mempunyai harta. Ini sama mubtada, makanya di sini Abu. Wa ro'aitu rojulan dha. Nah, ini naat dari rojulan ya, ngikutin man'utnya dha kalau rojulin, dhi kalau rojulun dha. Nah, lihat aja di samping nih. Iltaqaitu birojulin, bertemu dengan seorang laki-laki, dhi malin yang mempunyai harta. Nah, kan birojulin dhi malin. Nah, naat ini mengikuti kata man'utnya yang sebelumnya rojulin di malin. Oke, itu untuk penjelasan al-asma'ul khamsah. Taib nastamir ilal af'alil khamsah. Kita lanjut ke fi'il 5.
Lahid al-amsilah mal mu'allim, perhatikan contoh-contoh berikut bersama pengajar. Ar-Raqmul awal, contoh nomor 1 yang ini. Ar-Razi wa Ibnu Sina, Ar-Razi dan Ibnu Sina, Imam Ar-Razi dan Imam Ibnu Sina yastahironi, keduanya terkenal fi ilmi tib, dalam ilmu kedokteran. Nah, ini yang jadi contoh di sini, yang jadi contoh fi'il 5 ini yastahironi yang berwarna merah. Di awaliya diakhiri oleh ya alif dan nun, ya. Perhatikan. Ar-Raqmul tsani nomor 2, Ad-Daulatul Umayyah wal Abbasiyah, Daulah Umayyah dan Abbasiyah ta'tiyani, keduanya datang. Keduanya datang ba'da asr Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi contoh ta'tiyani, ada ta awalnya dan diakhiri oleh alif dan nun, ya. Sama dengan yang tadi tapi diawali ya, ini diawali oleh ta. Terus yang Raqmu salis nomor 3, al-muslimuna, orang-orang muslim, yuhaqqiquna, merealisasikan atau mewujudkan al-adala wassalama, keadilan dan keselamatan. Nah, ini yang jadi contoh yuhaqqiquna, diawali ya, diakhiri dengan waw dan nun. Raqmu rabi nomor 4, al-khulafa'ur rasyidun, para khulafa'ur rasyidin, yudawimuna, mereka senantiasa menegakkan alal adli, keadilan. Yang jadi contoh ini yudawimuna sama seperti yang di atas, diawali ya, diakhiri dengan waw dan nun. Ar-Raqmul khamis nomor 5, ya Aisyah, wahai Aisyah, hal taqra'ina, apakah kamu membaca kitab al-hadaratil islamiyah, buku peradaban Islam. Nah, jadi contoh ini ya, yang kata taqra'ina diawali oleh ta, diakhiri dengan ya dan nun. Nah, itu perhatikan perbedaannya. Jadi secara umum ini ya, dari yang pertama, yang kedua, dan sampai yang terakhir ini dapat diambil kesimpulan bahwa fi'il 5 ini selalu diawali oleh ya atau ta, ya. Itu selalu diawali oleh ya atau ta, lihat. Dan ujungnya itu ada tambahan alif dan nun, ya, 2 nih. Ada tambahan waw dan nun, ini juga waw dan nun, dan ini yang terakhir ya dan nun. Jadi tambahannya itu awalnya selalu kalau tidak ya pasti ta, ujungnya kalau tidak alif dan nun, waw dan nun pasti ya dan nun. Itu salah satu dari yang 3 itu. Seperti itu ya, itu fi'il 5 itu. Ya, mudahnya sebenarnya tinggal dihafalkan saja sih, ada wazannya. Wazannya itu kalau yang di pesantren biasa ditasrif ya, tasrif istilah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, itu hafalkan itu, nanti fiilnya apapun akan ngikutin itu polanya, satu pola. Oke, ini al-af'alul khamsah. Apa saja sih al-af'alul khamsah? Nah, ini al-af'alul khamsah. Jadi yang disebut af'alul khamsah itu kullu fi'lin mudhari'in, setiap fi'il mudhari' yatasilu bi alif isnain. Ya, nyambung dengan alif isnain seperti tadi ya, atau di bawah juga ada. Ya. Yaf'alani itu kan. Wawul jama' atau waw jama', yaf'aluna, taf'aluna. Atau ya'il mukhatabah atau ya mukhatabah, taf'alina, ya. Tuh, jadi yang itu sekalipun tasrifan mudhari ini kan bisa dari huwa sampai nahnu, tapi hanya diambil itu yang 5 saja, 5 bentuk. Dhamir, huma, antum, antuma, antum, anti, ya. Nah, ini wazannya yang warna merah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ada di awali ya, ini yaf'aluna, yaf'alani, yaf'aluna, ya, diawali oleh ya. Yang di awali ta ada 3, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Yang diakhiri nun 2, yaf'alani, taf'alani. Yang diakhiri nun waw dan nun juga 2, yaf'aluna, taf'aluna. Yang diakhiri oleh ya dan nun hanya 1, ya. Ini wajahnya, hafalkan saja deh. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina.
Kita coba dari yashmulu. Yashmulu, yashmulani, tashmulani, yashmuluna, tashmuluna, tashmulina. Dari yuhaqqiqu, yuhaqqiqani, tuhaqqiqani, yuhaqqiquna, tuhaqqiquna, tuhaqqiqina. Ya. Dari sahama, yusahimu, yusahimani, tusahimani, yusahimuna, tusahimuna, tusahimina. Ya. Gampang. Dari apa lagi? Yaktubu, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Dari apa lagi? Yajlisu, yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Dari apa saja fi'il mudhari'nya akan ngikutin itu polanya, akan seperti itu, akan bisa insyaallah. Nah, ini semuanya dalam keadaan rofa ya, jangan salah. Jadi ada tambahan alif dan nun, waw dan nun atau ya dan nun ini dalam keadaan rofa. Bagaimana kalau fi'il ini, fi'il 5 ini dalam keadaan nasab atau majrur, mansub atau majrur? Nah, kita lihat. Nah, ini al-af'alu khamsah fin nasbi wal jazm. Fi'il 5 dalam keadaan nasab dan jazm. Ini contoh yang tadi ya, yang terakhir, yang nomor 5. Ya Aisyah hal taqra'ina. Kita contoh ya, ambil yang ini. Hal taqra'ina. Apakah kamu, nah ini membaca buku peradaban Islam. Nah ini taqra'ina yang jadi contoh. Ada ujungnya ya dan nun ya. Ya dan nun. Nah ini ya, salah satu contohnya diambil ini. Ini dalam keadaan apa? Rofa. Ya, ini rofa. Taqra'ina, maka ada ya dan nun. Bagaimana kalau nasab? Nah, kalau nasab, ya ini contohnya. An-nasbu, nah ini ya. Ya Aisyah hal turidina an taqra'i. Perhatikan, an taqra'i. Ada yang hilang ya di sini. Dan di awal, kenapa dihilangkan? Karena ini nasab. Kok bisa nasab? Kan ini ada an. An ini salah satu dari amil nawasib. Kalau fi'il mudhari itu nasab, maka nunnya dibuang. Tidak taqra'ina lagi, tapi an taqra'i. Nah ya. Apapun fi'ilnya. Kalau nasab dia pasti dibuang. Harus dibuang nunnya. Ya. Yahduruna. An yahduru, yahduroni, an yahduroni nya dibuang ya. Paham ya? Kita lanjut ke yang contoh jazm. Nah ini jazm yang ngedip-ngedip nih. Contohnya ya Aisyah. Nah ini ya Aisyah hal anti lam taqra'i, ada lam ya. Lam ini salah satu dari amil jawazim. Maka fi'il mudhari yang setelahnya itu harus jazm, dijazmkan. Dan tada jazmnya untuk fi'il 5 itu dengan membuang nun. Jadi sama ya. Antara jazm dengan nasab, ketika terjadi nasab dan jazmnya itu kepada fi'il 5, maka nunnya dibuang. Yaqra'una, lam yaqra'u, naknya dibuang ya, tambahin alif di situ karena untuk pembeda ya, wau di situ adalah wau jamak bukan waw lam fi'il. Jadi alif tafrik atau alif fariqah. Yaqra'ani, lam yaqra'a, taqra'una, lam taqra'u. Nah gitu ya. Itu seperti itu kurang lebih.